mempresentasikan studi kelayakan bisnis coffee shop, yaitu perusahaan Storing Coffee, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang kuliner. Secara singkat mengenai Storing Coffee, yaitu kedai kopi yang kegiatan usahanya menjual dan atau mengolah biji kopi menjadi minuman untuk dijual. Kemudian visi Storing Coffee yaitu menjadi kedai kopi favorit dengan cita rasa kopi asli Indonesia, dengan misi yaitu menyajikan minuman kopi dengan pelayanan yang profesional dan menjaga cita rasa kopi dengan memilih kualitas kopi terbaik. Nah, di sini ada beberapa aspek studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama aspek legal, kemudian aspek pasar, aspek teknis dan produksi, dan yang keempat aspek keuangan. Untuk aspek legal, ada di sini Storing Coffee telah mendirikan surat izin usaha dan ada izin lokasi juga beserta NPWP-nya. Kemudian untuk struktur organisasi, Andrea Tuturogi merupakan owner dari Storing Coffee. Kemudian direkturnya Sandra, manajer produksi Ridwan Artogi, manajer keuangan. Untuk proses pengadaan dan baku, dan manajer pemasaran untuk proses pemasaran dan penjualan. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek pasarnya yaitu pasar sasaran adalah anak muda usia 15 tahun sampai dewasa 60 tahun, baik pria maupun wanita. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini populasi di Indonesia itu dipenuhi dengan penduduk generasi Y dan Z, dimana merupakan anak-anak yang masih muda penggemar kopi. Kemudian segmentasi pasar dari segi geografi, yaitu masyarakat Karawang Timur, demografi pria, wanita, pasangan rumah tangga berbagai kalangan, dan dari psikologinya yaitu sebagai kebutuhan dan gaya hidup, karena kopi saat ini memang menjadi gaya hidup bagi sebagian mayoritas generasi milenial tadi. Kemudian untuk pesaingnya, yaitu Storing Coffee memiliki beberapa pesaing seperti Kopi Kenangan, Kopi Janji Jiwa, dan Kopi Go. Rata-rata pesaing kedai kopi tersebut dalam tipe kopi to go ya. Selanjutnya strategi bauran pemasaran. Ada produk, yaitu Storing Coffee mengolah beberapa menu, yaitu Vietnam Drip, V60 atau tubruk yang disebut juga sebagai manual brewing. Sedangkan yang espresso base menggunakan mesin espresso, yaitu bisa kopi susu kekinian, americano, cappuccino, dan lain sebagainya. Dan untuk lokasi terjangkau oleh pasar sasaran, jadi tidak hanya strategis ya, namun harus terjangkau oleh target pasar kita. Kemudian harga, kami memulai harga dari 15.000 sampai 60.000 tergantung dari pada biji kopi yang berkualitas biji kopi dan proses penyeduhannya. Selanjutnya promosi, kami memberikan diskon setiap hari dengan menu yang berbeda-beda. Kemudian untuk pemanfaatan media online untuk memperluas pasar, kami bekerja sama dengan platform Grab dan GoFood juga. Selanjutnya dalam segi aspek teknis dan produksi, yaitu berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi dipilih itu Karawang Timur. Dari beberapa alternatif, Teluk Jambe, Karawang Timur, dan Kosambi. Nah, untuk
proses produksinya dari biji kopi yang tentu berkualitas tadi kita takar pakai timbangan scale, coffee scale kalau kita menyebutnya, dan di grinder pakai mesin grinder, kemudian diseduh secara manual ataupun secara pakai mesin espresso, kemudian penambahan bahan penunjang seperti susu atau essence flavor. Nah, kemudian dikemas dan pelabelan atau langsung bisa disajikan kepada konsumen. Siklus produksi ya, pengadaan bahan baku, proses produksi dan penjualan produk. Kemudian berikut ada layout atau tata letak dari kedai kopi Storing Coffee. Nah, di sini ada ruangan indoor dan outdoor ya. Ini kami rancang semenarik mungkin agar konsumen itu nyaman dan mobilitas karyawan serta konsumen ini tidak terganggu. Jadi area ruang jalannya tuh kami maksimalkan, kami perhitungkan. Kemudian terdapat smoking area juga dan parkiran mobil serta parkir motor. Nah, dalam segi aspek keuangan, investasi sebesar 136 juta, kemudian modal kerja dari kami 36 juta rupiah, umur ekonomis 5 tahun, cost of capital 20%, sehingga didapat penyusutan 20 juta. Nah, ini merupakan arus kas. Bisa kita lihat PV kas bersih yaitu jumlahnya 328.190 ribu rupiah, 128 juta tadi. Kemudian untuk payback periodnya setelah dihitung ketemu 1 tahun 8 bulan. Nah, ini lebih kecil dari umur ekonomis yaitu 5 tahun, maka dinyatakan baik. Kemudian untuk average rate of return kita ketemu 144%. Kemudian untuk mencari NPV, net present value, dengan total PV kas bersih dikurangi investasi, nah, nilainya 92.190.000 rupiah, artinya lebih dari 0, maka usaha dinyatakan baik atau positif ya hasilnya. Kemudian IRR itu kita hitung sedemikian, diketahui nanti langsung kita cari DF nya, saya ketemunya 65% dan untuk positif 65% dan untuk negatifnya 66%. Kemudian dari kedua tabel tersebut kita cari NPV nya ketemu ini merupakan IRR nya ya, jadi ketemunya 65,5%. Nah, untuk aspek keuangannya profitability index yaitu jumlah PV kas bersih dibagi jumlah PV investasi kali 100%, maka hasilnya 2,4 kali. Nah, artinya ini baik karena lebih dari 1. Jadi untuk kesimpulannya, PV period hasilnya 1 tahun 8 bulan, artinya baik. ARR 144%, lebih dari rata-rata industri 40-50%, artinya baik. Kemudian NPV nya 92.190.000 rupiah, nilainya positif, artinya baik. Kemudian IRR nya 65,5%, baik, dan profitability index-nya 2,4 kali, baik pula. Demikian presentasi dari saya mengenai studi kelayakan bisnis perusahaan Storing Coffee. Silakan untuk yang ingin bergabung menjadi investor,
nanti akan ada penawaran dividennya secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.